Bapa di surga, kami bersyukur untuk hadirat-Mu yang memberkati kami. Lalu pujian penyembahan memberikan pada kami kesegaran dan kekuatan. Saat dan waktu yang kami mengizinkan Tuhan bicara secara khusus lewat firman-Mu, biar menjadi kekuatan, menjadi terang, dan bahkan menjadi petunjuk apa yang harus kami kerjakan dalam waktu-waktu ini. Biar karya-Mu semakin nyata dalam kehidupan kami. Demi nama Yesus, urapi setiap kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat kembali bergabung dalam ibadah Impact Community. Suatu kehormatan bisa kembali menyampaikan firman Tuhan pada hari Minggu ini. Hari ini adalah hari yang khusus, hari spesial, hari di mana kita memperingatkan hari pencurahan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu. Itu sebabnya kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, saya mau sampaikan dengan topik karya Roh Kudus bagi kehidupan kita. Di hari Pentakosta bagi orang-orang Yahudi yang pertama memperingatkan pemberian 10 perintah Tuhan kepada bangsa Israel waktu di Gunung Sinai. Yang kedua, hari Pentakosta bagi orang Yahudi merupakan hari panen. Hari di mana mereka mengucap syukur atas panen yang mereka dapatkan di negeri yang Tuhan telah janjikan. Atau disebut dengan hari raya 7 minggu. Yang ketiga, hari Pentakosta bagi orang Yahudi merupakan hari peringatan tentang lahirnya dan matinya Raja Daud. Karena Raja Daud bagi orang Yahudi merupakan raja besar atau raja yang paling dihormati. Sedangkan dalam perjanjian baru, Pentakosta artinya hari ke-50 sesudah Paskah. Sesudah Yesus bangkit atau 10 hari setelah Yesus naik ke surga, di mana Roh Kudus datang. Atau kita sebut dengan hari datangnya Roh Kudus. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Kisah Rasul 2 ayat 1-4. Ketika tiba hari Pentakosta, sesudah orang percaya berkumpul di satu tempat, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saya mau bagi kepada kita semua ada 3 karya Roh Kudus bagi kehidupan setiap kita. Yang pertama, karya Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu memampukan kita untuk mendengar, merasa, dan melihat Tuhan. Karena Kisah Rasul 2 ayat 2 dan 3 dikatakan di sini ada 3 kata kunci, yaitu bunyi, angin, dan tampaklah lidah-lidah api. Bunyi adalah sesuatu yang kita bisa dengar. Angin adalah sesuatu yang kita bisa rasakan. Tampaklah lidah-lidah api, gambaran sesuatu yang kita bisa lihat. Berarti kita bisa melihat begini. Roh Kudus dalam perjanjian baru ketika ada tercurah, di mana murid-murid Yesus bisa melihat, bisa mendengar, dan bisa merasa. Dalam perjanjian lama, di mana Tuhan yang cuma bisa dilihat dan dirasa atau didengar bagi para imam dan nabi-nabi saja. Tapi di perjanjian baru, ketika Roh Kudus dicurahkan ke dunia ini, maka setiap orang yang percaya tanpa terkecuali, bukan cuma pendeta, bukan cuma hamba Tuhan, tapi saudara juga bisa melihat, mendengar, dan merasakan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita bisa merasakan Tuhan? Bagaimana kita bisa melihat Tuhan? Bagaimana kita bisa mendengar Tuhan? Simple, sederhana. Karena Dia Maha Hadir, omnipresent, Dia ada di mana-mana. Yang kita perlu lakukan adalah berikan waktu yang terbaik kepada Dia dan minta kepada Dia petunjuk. Kisah Rasul 2 ayat 1, ketika hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat, di mana mereka melakukan ini karena perintah dari Tuhan Yesus sendiri 10 hari yang lalu. Ketika Yesus sebelum naik ke surga, Dia memberi peringatan kepada 500 murid-murid waktu itu yang menyaksikan Yesus naik ke surga, untuk mereka jangan kemana-mana, meninggalkan Yerusalem, berada di satu tempat sampai menantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus tercurah. Dan yang aneh, 320 murid yang lain yang menyaksikan Yesus naik ke surga dan mendengar perintah untuk jangan kemana-mana, hilang. Nggak tahu entah kemana. Cuma 120 murid-murid yang menyerang jadwal padat mereka dan memberikan waktu selama 10 hari berada di satu tempat menantikan janji Bapa. Dan akhirnya 120 murid inilah yang dapat kesempatan untuk melihat, merasa,
dan mendengar Tuhan. Satu gambaran kalau kita mau merasa melihat dan mendengar Tuhan. Berikan waktu yang spesial, yang khusus untuk dia. Karena dia seperti seorang bapa yang mau bicara kepada anak-anaknya. Kenapa sepertinya kita ini tumpul telinga kita, buta mata kita secara spiritual, sehingga gak bisa melihat? Karena kita terlalu sibuk. Mumpung di hari-hari seperti ini, di mana gak banyak kesibukan, kita serang jatuh pada kita dan memiliki waktu sama Tuhan. Seperti jadilah Maria, di mana waktu Yesus sedang bicara, Maria duduk dengar Tuhan bicara dan dia mendapatkan berkatnya. Di situ juga ada saudaranya Marta, di mana Marta juga berhadapan dengan Tuhan. Bahkan juga dia bersama-sama dengan Tuhan. Cuma bedanya Marta saking sibuknya pelayanan, sang sibuknya kerja, akhirnya gak dengar suara Tuhan. Hanya cuma Maria yang bisa dengar suara Tuhan, karena dia memberikan waktu khusus dan spesial sama Tuhan. Firman Tuhan dalam kitab Matius berkata, kalau kau berdoa, tutuplah pintu kamarmu, supaya kita bisa fokus untuk mendengarkan dia, merasakan dia, untuk kita bisa melihat dia. Kepada orang yang minta, pasti mendapat. Kepada setiap orang yang mengetuk, pintu dibuka. Dan kepada setiap orang yang mencari, dia akan mendapatkan. Setelah kita meluangkan waktu, jangan lupa kita boleh minta petunjuk sama Tuhan. Dia pasti akan memberikan arahan. Saya teringat dengan istri saya. Setelah dia berhenti dari pelayanan 2 tahun, karena dia harus ngurus anak kembar kami. Dan kemudian dia sempat bertanya setelah 2 tahun dari pelayanan, Tuhan, apa sih yang Tuhan mau dalam hidup saya? Kalau sendok garpu diciptakan tahu tujuan untuk makan, kalau wajan atau panci diciptakan tahu tujuan untuk masak, masakah Tuhan ciptakan saya tidak ada tahu tujuannya? Ketika dia mulai berseru bertanya sama Tuhan, Tuhan kemudian berbisik dan berbicara, apa yang paling dibutuhkan bagi orang miskin? Istri saya jawab uang. Kalau uang besok butuh lagi. Makan, kalau makan besok lapar lagi. Kemudian istri saya tanya, apa dong Tuhan? Tuhan berkata, yaitu bantulah mereka keluar dari kemiskinan. Ketika istri saya mendengar ternyata Tuhan mau dalam hidupnya, yaitu mengeluarkan orang dari kemiskinan, keterpurukan, berarti itu gambaran yang luar biasa. Dia tahu tujuannya. Dan yang menarik di sini adalah setelah kami terima pesan tersebut bahwa kami harus ada di Indonesia, dan begitu kami melayani di Indonesia, begitu banyak tawaran untuk kami kembali ke Australia dengan bahkan gaji yang lebih tinggi, bahkan fasilitas kendaraan dan rumah dan sebagainya. Tapi karena kami tahu yang menjadi boarding pass kami, sekalipun begitu banyak gate yang terbuka, kami tahu belum tentu gate tersebut untuk kami masuki. Yang kami lakukan adalah kami perlu baca boarding pass kami, yaitu kami berada di Indonesia untuk menolong orang-orang membutuhkan. Dan puji Tuhan, sejak saat itu sampai hari ini kami tetap ada di Indonesia dan menolong orang-orang keluar dari keterpurukan. Puji Tuhan, beberapa daerah yang income mereka cuma 20.000 per bulan, ketika diberdayakan income mereka bisa naik sampai 1,5 juta dan 2 juta. Satu gambar yang luar biasa. Ketika kita dengar suara Tuhan, maka dia akan berbicara. Yang kedua, bagaimana untuk kita bisa mendengar, merasa dan melihat Tuhan? Simpel saudara, takut akan dia. Mazmur 25 ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepada Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Takut akan Tuhan bukan sebuah perasaan maling takut ketemu sama polisi. Takut akan Tuhan bukan sebuah perasaan koruptor takut ketemu sama KPK. Tapi takut akan Tuhan adalah sebuah ketetapan hati dan pikiran kita yang tidak mau mengecewakan Tuhan melalui pikiran, ucapan, dan tindakan sebagai ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Jadi sederhananya, takut akan Tuhan adalah sebuah ketetapan hati kita dan pikiran kita yang tidak mau mendukakan Tuhan. Takut akan Tuhan sebuah ketetapan hati dan pikiran kita mau menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana menyenangkan hati Tuhan? Takutlah akan dia. Dan untuk takut akan dia, dikatakan firman Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Bicara jalan, bicara visi. Dan bicara visi, bicara masa depan. Your vision determine your future. Visi Anda menentukan masa depan Anda. Kalau Anda punya visi kecil, masa depan kecil. Anda punya visi sedang, masa depan sedang. Anda punya visi besar, masa depan besar. Dan visi tidak didapatkan dari kita tanya orang. Visi tidak didapatkan dari kita baca buku. Tapi visi didapatkan ketika kita tanya Tuhan, takut akan Tuhan. Yang menarik di sini, orang yang punya visi
dia mau meninggalkan masa lalunya. Orang yang punya visi, dia mau move on. Orang yang punya visi, dia mau meninggalkan kehidupan lamanya. Tapi orang yang tidak punya visi selalu berputar pada poros yang sama. Kenapa sering kali kita melakukan kesalahan yang sama? Kenapa sering kali kita masih gak bisa maju-maju? Karena kita tidak punya visi. Dan visi didapatkan ketika kita takut akan Tuhan. Semakin kita takut akan Tuhan, semakin jelas tujuan Tuhan dalam hidup kita. Dan yang menarik ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Yang menarik di sini, Tuhan tidak bergaul karib dengan orang yang jago berdoa. Tuhan tidak bergaul karib dengan orang yang jago berkhotbah. Tuhan tidak bergaul karib dengan orang yang jago bernyanyi. Tapi Alkitab berkata Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Berarti untuk jadi best friend-nya Tuhan, untuk jadi teman baiknya Tuhan. Simple, sederhana, takut akan Dia. Untuk jadi best friend-nya kepala negara, butuh orang yang berhikmat, butuh orang yang punya intelektual. Tapi untuk jadi best friend Tuhan, dibutuhkan orang yang takut akan Dia. Dan ketika kita takut akan Dia, maka perjanjiannya diberitahukan pada kita. Artinya rahasianya disingkapkan, masa depannya diekspos. Amat sukar kalau kita punya teman dekat kita itu menjaga rahasianya bagi kita. Pasti dia akan ekspos, pasti dia akan ceritakan. Amat sukar bagi kita kalau kita punya teman dekat untuk kita sembunyikan rahasia kita kepada dia. Pasti kita akan open, pasti kita akan expose dan beritahu tentang kegelapan dan masa lalu kita sama dia, rahasia kita sama dia. Sama hal, kalau kita takut akan Tuhan, amat sukar bagi Tuhan untuk menjaga rahasianya kepada kita. Pasti dia akan tunjukkan, pasti dia akan beritahu. Sama seperti Yusuf di usia muda 17 tahun. Ketika takut akan Tuhan, Tuhan menunjukkan mimpi. 13 tahun ke depan, aku akan angkat kamu menolong dunia dari krisis pangan. Berarti kita bisa melihat Tuhan bisa menunjukkan jalannya. Dia bisa memperdengarkan suaranya. Dan kita bisa merasakannya ketika kita takut akan Dia. Luar biasa. Yang kedua, bagaimana karya Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu memberikan kita keberanian menyampaikan suara Tuhan. Mari kita lihat Kisah Rasul 2 ayat 4 dan 41. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah 3.000 jiwa. Wah, pada saat rasul-rasul berkumpul bersama, di situ ada Ibu Yesus Maria, dan juga ada yang lain, saudara-saudara Yesus juga ada di situ. Dan ketika mereka kepenuhan dengan Roh Kudus, mereka mulai berkata-kata dalam bahasanya Tuhan kepada orang-orang di sana dengan penuh keberanian. Saat itu juga Petrus bangkit berdiri dan menyampaikan berita Tuhan, berita kabar baik. 3.000 orang diselamatkan. Satu gambaran ketika Roh Kudus memenuhi kita, maka kita punya keberanian untuk menyampaikan suara Tuhan. Kita menjadi penyambung lidah Tuhan. Santo Agustinus di abad keempat berkata, kita tidak bisa lakukan apa-apa tanpa Tuhan. Tapi yang menarik, Tuhan tidak mau melakukan apa-apa tanpa kita. Berarti kalau Tuhan mau berkarya di dunia ini, dalam kehidupan orang, Dia selalu pakai manusia. Dia akan pakai kita. Itu sebabnya simple, sederhana. Yang kita perlu lakukan adalah jadilah middleman, perantaranya Tuhan. Perantara Tuhan itu artinya menjadi penyambungnya Tuhan, penyambung lidah Tuhan. Jadi artinya begini, seperti seorang middleman tuh, dia mempertemukan antara pembeli sama penjual. Pembeli tidak punya network, penjual tidak punya network. Butuhlah middleman yang mempertemukan, sehingga akhirnya apa yang mereka inginkan tercapai. Sama hal, Tuhan perlu network kita. Sebetulnya Tuhan bisa berkarya untuk cari network sendiri, untuk cari jaringan sendiri. Tapi justru Dia tidak mau melakukannya sendiri. Dia mau pakai kita untuk pakai network kita, menghubungkan mereka yang bermasalah untuk bisa ketemu jawaban. Mereka yang sakit untuk bisa mendapatkan kesembuhan. Kita belajar kalau bicara soal middleman dari seorang rasul bernama Andreas. Dia membawa saudara Simon Petrus kepada Tuhan Yesus. Jadi rupanya mengenal Yesus pertama kali itu bukannya Petrus. Justru yang mengenal Yesus pertama kali ada saudaranya, itu si Andreas. Ketika Andreas ikut Yesus, dia menerima manfaatnya. Dia ingat sama abangnya yang belum kenal Yesus. Kemudian dia ceritakan tentang karya-karya Yesus, dan Petrus tertarik, dan kemudian dia bawa Petrus, abangnya, kepada Yesus. Dan kita tahu ceritanya, akhirnya Petrus lebih dipakai, lebih menonjol,
lebih cemerlang daripada Andreas secara penampilan. Tapi yang menarik sih, Andreas tidak iri. Karena dia tahu porsinya. Dia cuma jadi penyambung lidahnya Tuhan. Dia jadi penghubungnya. Yang Andreas lakukan, dia tidak iri, tidak cemburu. Kemudian dia mulai bawa orang-orang Yunani kepada Yesus. Sehingga hari ini Yunani menjadi Kristen Protestan, Ortodok terbesar di Eropa. Karena ada seorang rasul bernama Andreas yang membawanya kepada Yesus. Yang ketiga karya Andreas, yaitu membawa seorang anak yang memiliki 5 roti 2 ekor ikan kepada Yesus. Ketika Yesus dalam keadaan di mana diperhadapkan dengan 5.000 yang orang-orang kelaparan. Dan kemudian Yesus berkata kepada Filipus, adakah sesuatu yang kita bisa berikan? Filipus berkata, uang 200 perak yang aku miliki tidak akan pernah mengenyangkan. Tapi yang menarik, di tengah-tengah dalam suasana yang genting, Andreas kemudian angkat suara dan berkata, tenang, tadi barusan saya melihat ada anak kecil yang punya 5 roti dan 2 ekor ikan. Izinkan saya membawanya kepadamu. Dan singkat cerita, Andreas kemudian membujuk anak kecil ini dan membawa roti dan ikan tersebut kepada Yesus. Dan apa yang terjadi? Yesus mulai menghadap ke atas, memecah-mecahkan 5.000 laki-laki menjadi kenyang. Kita bisa melihat dari cerita ini, ada begitu banyak persoalan yang tidak bisa diselesaikan secara hikmat manusia. Butuh hikmat Tuhan. Ada begitu banyak penyakit yang tidak bisa diselesaikan secara medis. Butuh kuasa Tuhan. Yang kita perlu lakukan, mari jadi perantaranya Tuhan. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 12, Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Yang menarik, Yesus berjanji ketika dia pergi kepada Bapa, maka kita sebagai orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Dan bahkan pekerjaan lebih besar daripada Yesus lakukan. Artinya bukan berarti kita lebih hebat dari Yesus, tapi karena time frame Yesus tinggal di bumi terbatas, sedangkan time frame kita tinggal di bumi lebih banyak, lebih panjang. Jadi kalau Yesus bisa menyembuhkan orang sakit ratusan, kita bisa menyembuhkan orang sakit ribuan. Kalau Yesus bisa bangkitkan orang mati puluhan, kita bisa bangkitkan orang mati ratusan. Nah, bagaimana tuh kita bisa melihat pekerjaan Yesus yang besar yang kita lakukan? Dan ada cara lain. Kita perlu menjadi saksi, penyambung lidahnya. Ceritakan pada orang lain bagaimana Tuhan tolong kita, bagaimana Tuhan bantu kita. Ceritakan pada orang lain apa yang kita punya, kita bisa bagi kepada mereka. Teringat pada cerita Petrus dan Yohanes ketika dia masuk ke dalam bait Allah. Kemudian dia dicegat di pintu gerbang bait Allah oleh orang yang lumpuh dalam Kisah Rasul 3:6. Dan orang lumpuh ini minta sedekah. Yohanes dan Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang aku punya, yaitu kuasa Tuhan, bangkit dan berjalanlah. Saat itu juga orang yang gak pernah berjalan dalam hidupnya berjalan. Mungkin emas dan perak tidak banyak di antara kita, tapi kuasa Tuhan berlimpah-limpah dalam diri kita. Mungkin perhiasan dan permata tidak banyak di antara kita, tapi kemuliaan Tuhan berlimpah-limpah dalam diri kita. Yang kita perlu lakukan, mari jadi penyambung lidah Tuhan, menjadi alat Tuhan. Maka kita lihat hal-hal besar terjadi lewat kita. Yang ketiga, karya Roh Kudus, yaitu memberikan keberanian bertekun dalam persekutuan dan membagikan apa yang kita miliki kepada orang yang membutuhkan. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 42, 45 dan 46, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Yang luar biasa di sini, kita lihat mekanismenya. Mereka punya kerinduan untuk bersekutu dan kemudian mendengar pengajaran, membagikan roti, dan berikutnya mereka punya kerinduan membagikan apa yang mereka miliki kepada orang-orang yang memerlukannya. Kemudian mereka kembali lagi bersekutu untuk mendengarkan pengajaran rasul-rasul. Dan kemudian mereka mulai membagi lagi kepada orang yang membutuhkan. Mekanisme yang sama seperti yang Yesus lakukan. Di mana dalam Matius 5, Matius 6 dan Matius 7, Yesus mengajar 3 pasal. Tapi Matius 8, Yesus kemudian setelah mengajar berbuat baik,
menyembuhkan yang kusta, menyembuhkan yang lumpuh, membangkitkan yang mati, berbuat baik kepada yang membutuhkan. Dan kemudian dalam berikutnya Yesus mengajar lagi. Setelah dia mengajar 1-2 pasal, kemudian dia berbuat lagi. Dan kemudian dia mulai menyembuhkan banyak orang. Satu mekanisme yang perlu menjadi pattern kita. Setelah kita dengar khotbah di hari Minggu di YouTube, bukan berhenti sampai di sana. Hanya cuma diberkati dengan pengertian dan pewahyuan. Tapi kita harus mulai action, berbuat baik dan menolong yang membutuhkan. Iman tanpa perbuatan mati. Karena iman tanpa perbuatan seperti tubuh tanpa roh, seperti mayat. Demikian iman tanpa perbuatan pada hakikatnya nothing at all, omong kosong. Jadi kalau kita habis bersekutu, jangan lupa kita harus berbuat baik. Galatia pasal 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik kepada semua orang. Rasul Paulus sedang memberitahu, selama masih ada kesempatan buat kita, mari kita berbaik kepada semua orang. Berarti Rasul Paulus sedang memberitahu suatu hari nanti kita gak punya kesempatan lagi berbuat baik. Kapan? Kita gak punya kesempatan berbuat baik. 2 momen, 2 waktu. Yang pertama, pada waktu orang di sebelahmu masuk liang kubur. Waktu orang di sekelilingmu masuk liang kubur. Waktu orang di sebelahmu masuk liang kubur, tangisanmu, pemberianmu, bahkan doamu tidak akan pernah menyentuh orang itu. Itu sebabnya mumpung orang yang bikin gondok masih hidup, mumpung orang yang kau cintai masih hidup, inilah kesempatan kita berbuat baik. Seperti gambar di sebelah saya ini, di mana ada seorang pria dan wanita, suami istri yang duduk makan sama-sama. Istri berkata, selamat makan sayang. Di masa pandemik, kemudian istrinya kena COVID, harus ada di rumah sakit. Mereka cuma bisa lihat-lihatan lewat handphone. Dan istrinya berkata di meja yang berbeda, selamat makan sayang. Begitu istrinya meninggal, pria ini menangis sedih. Dan kemudian dia menyesal. Jadi mumpung orang yang kita cintai, mungkin orang yang kita gak suka masih hidup, ini kesempatan buat kita berbuat baik. Yang kedua, kapan kita gak punya kesempatan berbuat baik? Waktu kita sendiri masuk liang kubur. Waktu kita masuk liang kubur, kita udah gak bisa bikin orang bodoh jadi pintar, sakit jadi sehat, miskin jadi kaya, menderita jadi bahagia. Kesempatan buat kita berkarya waktu kita masih hidup. Kenapa? Kan waktu kita di surga kita udah gak punya kesempatan berkarya. Karena semua di surga sudah sempurna. Coba aja cari orang sakit di surga, cari orang menderita, udah gak ada. Jadi kesempatan buat kita berkarya waktu kita masih hidup di planet ini. Hidup seseorang 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Pakailah kesempatan kita yang terbatas di planet ini untuk berkarya bagi sesama. Sehingga ketika kita dipanggil Tuhan, maka kita meninggalkan nama. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, tapi manusia mati meninggalkan nama. Nama apa yang kamu tinggalkan? Saya kagum dengan Madam Teresa. Walaupun tuh orang gak ada, tapi kalimatnya masih dipakai orang, perbuatannya masih direnungkan orang. Nelson Mandela, dia berkarya, dia menghubungkan antara orang kulit hitam dan kulit putih di Afrika. Orangnya udah gak ada, tapi justru namanya terus dikenang. Hari kematiannya selalu dirayakan. Jadi kalau hidupmu mau dikenang oleh anak cucu, sampai akhir hidup mereka, gak ada cara lain. Berbuat baik selama masih ada kesempatan. Hal inilah mendasari kenapa kami kembali ke Indonesia. Mumpung kami masih sehat, mumpung kami masih produktif, kami kembali ke Indonesia bersama dengan istri, dan kami bawa anak kami dengan menolong mereka yang membutuhkan. Kami tolong di daerah pedalaman Maluku waktu itu, perjalanan cukup panjang, 3 jam dengan pesawat besar, kemudian tukar pesawat kecil 1 jam, ke Pulau Ternate, menyeberang lagi pakai speedboat dengan longboat sekitar 1 jam. Kemarin sempat ditayangkan Journey Tangan Pengharapan di hari Jumat, Anda bisa cari aja Journey Tangan Pengharapan di YouTube, perjalanan di mana Tangan Pengharapan di Halmahera. Waktu kami ke sana, kami kaget. Di pedalaman tersebut begitu banyak anak-anak yang gak bisa baca tulis, walaupun mereka SMP dan SMA, dan rata-rata di antara mereka busung lapar. Ciri-ciri anak busung lapar, badan kurus, perut buncit, rambut pirang. Akhirnya kami mulai putuskan waktu kembali ke Indonesia, tidak ada cara lain, kita harus kirim orang terbaik. Kirim orang terbaik, hasil terbaik. Kirim orang asal-asalan, hasil asal-asalan. Begitu kita kirim, staf kami lulusan S1 cinta anak-anak, pintar bahasa Inggris, dan kita mulai adopsi 100 anak di sana tahun 2008. Dan ketika diajari setiap hari, dikasihi setiap hari, yang menarik adalah mereka
mulai berubah. Gizi mereka mulai membaik, gak ada lagi usung lapar. Dan kemudian mereka mulai pinter membaca, menulis, dan bahkan bisa bahasa Inggris. Dan yang menarik di sini adalah badan mereka yang kecil-kecil jadi besar-besar. Mereka yang penakut jadi pemberani. Mereka yang gak bisa berani presentasi, mereka berani presentasi. Semua itu kita bisa kerjakan ketika kita masih produktif. Saya bayangkan seandainya saya sudah tua di kursi roda, udah gak bisa buat apa-apa lagi, batuk-batuk tiap menit. Gimana kami bisa menolong orang kalau diri kami perlu ditolong? Gimana kita bisa bantu orang kalau diri kita perlu dibantu? Hal yang ketiga, ketika Roh Kudus bekerja dalam diri kita, maka kita punya kerinduan untuk menolong yang membutuhkan. Bukan cuma kerinduan untuk belajar firman. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, saya bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah menginspirasi di hari pencurahan Roh Kudus ini untuk mengajar kami, supaya kami bisa merasakan, melihat, dan mendengar Tuhan. Mari Roh Kudus, Kau adalah Allah yang hidup. Tunjukkanlah pribadi-Mu pada setiap kami. Dari tengah-tengah kesulitan, biar Tuhan bicara secara khusus, biar kami mengalami Tuhan. Kami belajar yang kedua, untuk kami mengalami penuhan Roh Kudus. Kami bisa punya keberanian untuk menjadi penyambung lidah-Mu, menyampaikan kebenaran pada orang-orang membutuhkan, melakukan mujizat demi nama Tuhan. Maka kuasa Tuhan akan mengalir. Yang ketiga, ketika kami dipenuhi dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memimpin kami untuk terus punya kerinduan belajar firman dan berkarya bagi mereka yang membutuhkan. Dan ketika kami melakukan ketiga hal ini, maka kehidupan kami akan mengalami terobosan demi terobosan. Kesehatan kami makin prima, pelayanan kami makin berdampak, bisnis kami makin maju, berkembang, karir kami makin meningkat, talenta kami makin berkembang, kesehatan kami makin prima, dan kami boleh berjalan terus from glory to glory, success to success, victory to victory, demi nama Yesus.